Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, Shalom. Malam ini tanggal 28 Januari 2025 dan besok tanggal 29 merupakan perayaan Imlek. Dan malam ini ya disebut malam tahun baru atau Imlek. Dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai Suksi, yang berarti malam pergantian tahun baru bagi kaum Tionghoa. Namun sebelumnya kita renungkan firman Allah yang berkata di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, dikatakan di sana bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu sebabnya ungkapan kalimat ini, susah payah tidak akan menambahinya, seringkali merujuk pada sebuah pemahaman spiritual, terutama dalam konteks Alkitab tentunya. Ya, dalam konteks ini firman Allah berkata di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-14 yang menyatakan, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia." Artinya, apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan, rencana dan kehendak Tuhan itu sempurna. Amin. Dan tidak memerlukan tambahan atau upaya manusia untuk menyempurnakannya. Maka segala sesuatu, baik itu segala usaha manusia, sekeras apapun, tidak akan mengubah atau menambah rancangan Allah yang kekal. Dan ini juga mengingatkan saya dan saudara sebagai manusia, orang percaya, untuk percaya kepada Tuhan dan berserah pada kedaulatan Allah dan tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan tentunya. Nah, saya memperhatikan pemahaman ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan usaha berlebihan dalam hal-hal yang sudah ada dalam kuasa dan waktunya Tuhan. Jikalau kita merenungkan, harus kita lebih fokus pada iman, lebih fokus pada ketaatan kita sebagai orang percaya, dan hikmat di dalam menjalani kehidupan ini sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita sudah memulai dengan pembacaan firman Tuhan. Berhubung malam ini di malam tahun baru Imlek, tadi saya katakan dalam bahasa Mandarin, malam pergantian tahun yang disebut sebagai apa tadi? Suksi. Dalam bahasa Mandarin, Suksi yang berarti malam pergantian tahun. Maka kita melihat makna dari Suksi, malam pergantian tahun. Ya. Makna yang pertama adalah waktu kita berkumpul keluarga. Saya mengucapkan selamat buat anak-anak Tuhan, kaum Tionghoa, karena malam ini sangat penting bagi keluarga Tionghoa
karena ini menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga besar dalam sebuah acara ya, makan malam istimewa ya, reunion dinner ya, dalam bahasa Mandarin ya, atau disebut Tuan Yuan Fan ya. Itu makna yang pertama, kita berkumpul, ada sukacita dalam keluarga ya, sebagai keluarga. Makna suksi atau malam pergantian tahun yang kedua adalah tradisi. Sebagai tradisi dan simbolisme, makan malam di malam Imlek biasanya diisi dengan hidangan-hidangan simbolis seperti ikan. Ini melambangkan kelimpahan. Seperti kue keranjang ya, melambangkan keharmonisan, kemanisan hidup ini ya. Dan ada pangsit tentunya, tidak kalah penting, pangsit melambangkan keberuntungan ya. Keluarga yang saat malam hari ini juga biasanya menghiasi rumah dengan warna merah dan menyalakan lentera atau kembang api ya, sebagai simbol yaitu mengusir roh-roh jahat ya. Itu makna yang kedua. Sedangkan makna yang ketiga, sebagaimana malam pergantian tahun bagi kaum Tionghoa, yang ketiga memiliki pengertian berjaga semalaman ya. Banyak keluarga memilih berjaga. Keluarga memilih berjaga hingga tengah malam ya. Ini yang disebut bahasa Mandarinnya Shou Sui ya. Shou Sui untuk menyambut datangnya tahun baru dengan penuh semangat dan doa agar tahun depan dipenuhi keberuntungan, ya kan? Dan malam ini merupakan saat yang penuh kehangatan, ya, kebersamaan dalam keluarga dan harapan untuk masa depan yang lebih dan lebih baik lagi tentunya ya. Maka besok diperingatilah hari Imlek dengan ucapan Gong Si Fa Cai ya, Gong Si Fa Cai. Apa arti Gong Si Fa Cai? Ternyata saya lagi belajar ungkapan Gong Si Fa Cai yang berarti semoga mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran. Ini dapat diterapkan di dalam kekristenan dengan kita menyesuaikan dari nilai-nilai rohani yang diajarkan dalam firman Allah, Alkitab. Ya, Alkitab mengajarkan mengenai berkat, kelimpahan, apalagi kesejahteraan. Semua itu berasal daripada Tuhan. Haleluya. Semua itu berasal daripada Tuhan. Maka penerapan penting di dalam kehidupan orang percaya kekristenan, makna penting ya, yaitu makna berkat di dalam kekristenan, mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya materi. Sekali lagi, kekayaan sejati bukan hanya materi, tetapi apa? Meliputi damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Haleluya. Kasih, kesehatan, dan hubungan yang baik dengan Tuhan, serta hubungan yang baik dengan sesama. Maka ayat yang saya angkat tadi dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Dalam hal apa ini?
dalam hal doa untuk kemakmuran dapat dipahami sebagai permohonan agar Tuhan mencurahkan berkat-Nya secara holistik. Haleluya. Itu penerapan di dalam kekristenan yang pertama. Kekristenan dan penerapan yang kedua yaitu kelimpahan memberkati orang lain. Kekayaan atau kemakmuran dalam kekristenan dipandang sebagai sarana untuk memberkati orang lain. Diberkati untuk memberkati, dilengkapi untuk melengkapi. Maka sebagai sarana untuk memberkati dan mendukung pekerjaan Tuhan di bumi. Haleluya. Maka firman Allah berkata, hidup orang percaya, orang yang murah hati, dia berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amsal 11 ayat 25. Maka kita kembali melihat dari ucapan gongsi pacai yang saya katakan tadi, bisa dimaknai sebagai doa agar seseorang memiliki kelimpahan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka inilah penerapan dalam kekristenan. Dan saya melihat di sini bahwa penerapan dalam kekristenan, poin yang ketiga adalah keseimbangan dengan fokus pada kerajaan Allah. Kekristenan menempatkan prioritas pada kerajaan Allah di atas kekayaan dunia. Sekali lagi, kekristenan menempatkan prioritas pada kekayaan Allah di atas kekayaan duniawi. Ayatnya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Maka dalam konteks ini, ucapan kemakmuran dapat diiringi dengan pengingat untuk mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap berkat yang diterima. Haleluya. Maka penerapan kekristenan yang keempat, yaitu di hari Imlek ini, ucapan syukur atas berkat Tuhan. Kita sadari bahwa tahun baru Imlek ini adalah waktu yang baik untuk kita tetap terus mengucap syukur atas semua berkat kebaikan Tuhan selama tahun sebelumnya kita lalui, dan kita meminta kekuatan untuk menjalani tahun yang mendatang. Maka ucapan seperti tadi saya katakan gongsi pacai dapat dimaknai sebagai suatu pengakuan kita sebagai orang percaya, Tuhanlah sumber kekayaan dan kemakmuran. Karena segala sesuatu yang kita miliki daripada Dia. Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita dapat garis kesimpulan diaplikasikan secara praktis, di mana ucapan gongsi pacai bisa diganti atau ditambahkan dengan kalimat berkat. Setuju? Berkat seperti apa? Dikatakan Tuhan memberkati dengan kelimpahan dan damai sejahtera di tahun baru ini. Puji Tuhan. Maka dalam perayaan tahun baru Imlek, kita adakan sebagai ibadah syukur, dapat diadakan sebagai suatu pengakuan kita orang percaya segala kemakmuran, kelimpahan, berkat dari Tuhan jualah. Semua daripada
Tuhan. Maka saya mengajarkan kepada jemaat, saudara-saudara, gunakanlah berkat sebagaimana Tuhan yang memberkati kita, menggunakan berkat untuk memperluas pekerjaan pelayanan, seperti dengan membantu pekerjaan Tuhan. Dengan kesemuanya itu, kita membutuhkan atau kita juga melakukan dukungan misi gereja. Haleluya, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kesimpulan yang saya bisa sampaikan hari malam ini, meskipun Gong Sifacai memiliki akar budaya Tionghoa dalam kekristenan, maka kita harus mengingat bahwa nilai-nilai kemakmuran ini dapat dilihat sebagai kesempatan untuk terus memuliakan Tuhan dengan hidup yang diberkati dan menjadi berkat, diberkati untuk memberkati, jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gong Sifacai. Amin, amin, amin.